Jadi seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam." Tsumma qala uktub. Qala Rabbi ma aktub. Faqala Allah Ta'ala uktub maqadir kulli syai'in hatta yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan di seluruh alam ini yaitu al-qalam, pena. Di dalam Al-Quran Allah katakan nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, wallahu a'lam bi muradihi. Allah yang mengetahui maksud daripada huruf nun di awal surah Al-Qalam. Wal qalami wa ma yasturun, demi pena dan apa yang dicatat oleh itu pena. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama kali menciptakan itu pena, lalu diperintahkan itu pena, wahai pena, kamu catat. Lalu pena itu bertanya, Rabbi ma aktub. Ya Allah, apa yang harus aku catat? Apa yang harus aku catat? Lalu Allah menegaskan, wahai pena, kamu catat, kamu tulis maqadir kulli syai'in, ketetapan daripada segala sesuatu hatta yaumul qiyamah, sampai besok datang hari kiamat. Jadi semua yang ada, yang terjadi, yang kita rasakan, bahkan termasuk duduk kita. Saya berdiri di sini, saya pegang mikrofon ini, saya berceramah di depan para hadirin hadirat ini sudah ditetapkan oleh Allah. Dulu sudah zaman azali, sudah ditetapkan oleh Allah. Ini keimanan kita orang-orang Islam. Iman kita kepada Allah diantaranya demikian, meyakini bahwa segala sesuatu sudah ada catatannya. Sekarang ini kan fenomena manusia di seluruh dunia ini, bukan hanya Indonesia, ada satu ketakutan yang mengalahkan takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ketakutan, kekhawatiran yang mengalahkan takutnya dia kepada Allah. Takut kepada apa? Jadi sama jawabannya seragam, ya. Virus corona. Hati-hati. Kalau kita berlebihan mengalahkan takut kepada Allah, jangan-jangan kita bisa masuk pada kelompok orang-orang yang menyekutukan Allah. Hati-hati, ya. Kalau sampai berlebihan, nah, boleh berlebihan. Apalagi kita orang Islam. Kalau orang kafir saja, orang tidak beriman saja, mereka itu punya cara, punya istihad. Apakah itu dengan membuat antivirus itu, ataupun dengan berbagai macam cara. Selain memang itu usaha zahir manusia, kita orang-orang beriman ini punya cara juga. Apa cara? Pertama, daf'ul bala itu adalah dengan cara berzikir kepada Allah. Maka jangan sampai gara-gara virus corona ini, isu virus ini, kemudian kita punya kekhawatiran yang berat, takut mati. Manusia kalau belum dijadwal mati, maka tidak akan mati. Ini untuk menegaskan keimanan kita, ya. Jangan sampai gara-gara seperti ini aktivitas kita jadi berkurang, terutama ibadah. Jangan sampai jadi berkurang, ya. Waspada harus. Tapi jangan sampai
apalagi meninggalkan ibadah, kecuali ada fatwa resmi dari ulama. Kalau kita di bawah naungan Nahdlatul Ulama, misalnya ada fatwa resmi boleh ada Jumatan, baru kita ikut. Cuman kalau bicara beberapa gelintir orang misalnya, perlu dipertimbangkan matang-matang. Dan itu kalau sudah ada fatwa itu pertimbangannya banyak sekali. Jadi supaya jangan karena isu ini yang ketakutan berlebihan. Ini perlu saya tegaskan supaya tidak melebar nantinya, takut virus ini, takut akhirnya aktivitas tidak ada. Justru daf'ul bala diantaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Kenapa kita harus kembali ke sana? Yang menciptakan virus ini siapa? Allah. Ya. Yang menciptakan virus ini Allah. Kalau Allah yang menciptakan, maka yang membuat ini virus punya mudarat besar Allah. Yang membuat virus ini tidak punya pengaruh Allah juga. Nah, kita dikasih resep. Di antara daf'ul bala itu apa? Zikir, ya. Ini di antara. Bagaimana cara mengingat Allah? Istighfar banyak-banyak. Sekarang ini kita belajar syahrul istighfar. Ini tujuannya untuk mengembalikan kita supaya tidak takut berlebihan. Saya langsung ambil pada rel yang paling lurus. Kalau urusan kematian, kalau memang tidak tercatat si fulan mati karena kena virus, tidak akan mati. Kan sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau dia tidak akan mati dalam catatan Lauhul Mahfuz, dia tidak akan mati karena kena virus, insya Allah tidak akan mati. Ini untuk akidah kita. Tapi untuk zahirnya memang perlu sebab, ya. Semua ini ada sebab. Sebabnya bagaimana? Jaga wudhu, basuh tangan yang bersih. Tapi kalau orang sering berwudhu, insya Allah bersih juga tangannya. Maka sekali lagi, jangan kita terlalu berlebihan takut. Yang patut ditakuti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah murka karena urusan takut sama virus kemudian kita tidak sholat. Karena urusan takut sama virus kemudian kita tidak sambung silaturahim. Karena urusan virus ini kemudian hubungan sesama manusia tidak terjalin dengan baik. Mau hidup sendiri-sendiri. Jangan ini sebenarnya Dajjal juga, ya. Kalau itu Ka'bah tidak ada yang tawaf, memang tanda kiamat itu sudah pasti. Kalau sampai Ka'bah itu tidak ada yang tawaf. Artinya kalau sudah kosong itu Ka'bah, tanda kiamat berikutnya itu Ka'bah akan dihancurkan. Kalau sudah kosong, tidak ada aktivitas, kegiatan agama kemudian tertahan, tidak ada yang aktif dalam melakukan kegiatan agama, Al-Quran tidak mau dibaca. Orang sudah takut saja bawaannya. Nanti jatuh Al-Quran, jangan-jangan habis dipegang orang lain. Akhirnya tidak mau Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran. Diangkat itu Al-Quran oleh Allah. Maka ini termasuk alamatus sa'ah. Jangan sampai ke sana, ya. Kalaupun memang itu akan terjadi dan pasti terjadi, tetapi kita mudah-mudahan tetap sebagai orang-orang yang istiqomah. Kalau sudah urusan kematian, sekali lagi, kalau memang matinya karena virus tersebut, tidak akan kita bisa hindarkan. Kalau memang sudah takdir dan sebagainya. Ini berbicara secara keimanan yang sangat mendalam. Tapi sekali lagi tetap harus ada. Ya. Disinilah kita